Selamat malam Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi akar primitif dan indeks. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Ada Febriani Novita Meda, Gremis Nenosaban, saya sendiri Hestiana Malo, dan Lediana Pelendo. Kita akan masuk pada materi tentang akar primitif. Definisi seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, apabila FPB dari A dan 1, maka bilangan bulat positif terkecil dari terkecil T, sedemikian hingga A pangkat T sama dengan 1 modulo M disebut order A modulo M. Kita akan melihat contoh bilangan residu terkecil dari modulo 7. Teman-teman sudah pasti tahu cara mencari residu terkecil dari modulo 7. Teman-teman bisa lihat pada slide selanjutnya. Sehingga kita dapat melihat pada tabel bahwa order 1 dari modulo 7 adalah 1, order 2 dari modulo 7 adalah 3, sebab 2 pangkat 3 kongruen 1 modulo 7, order 3 dari modulo 7 adalah 6, sebab 3 dipangkatkan 6 kongruen 1 modulo 7. Modulo 7 adalah 3, order 5 modulo 7 kongruen sama dengan 6, dan order 6 modulo 7 sama dengan 2. Perhatikan bahwa setiap order tersebut merupakan pembagian dari 6 sama dengan pi dikali 7. Maka dapat kita temukan untuk bilangan-bilangan bulat residu terkecil dari modulo 5. Order 2 modulo 5 adalah 4, order 3 modulo 5 adalah 4, dan order 4 modulo 5 adalah 2. Dari 5 dengan 4. Hal ini merupakan ilustrasi sederhana dari teorema di atas. Teorema di bawah. Selanjutnya. Jika FPB dari A dan M sama dengan 1, maka A pangkat N kongruen modulo M dengan N lebih besar 0, dan order A modulo M adalah T, maka T membagi N. Untuk buktinya, misalkan FPB T dan N sama dengan D, maka ada bilangan-bilangan bulat R dan S, sehingga sehingga RT tambah SN sama dengan D, maka A dipangkatkan D sama dengan A pangkat RT tambah SN sama dengan kita pisahkan jadi A pangkat T dipangkatkan R dikali A pangkat N dikali S. Sehingga order A modulo M adalah T, maka A dipangkatkan T kongruen 1 modulo M. Dan mengingat yang diketahui bahwa A pangkat N kongruen 1 modulo M, sehingga A pangkat D kongruen 1 modulo M. Karena T adalah order A modulo M, maka T adalah bilangan bulat positif terkecil, sehingga A pangkat T kongruen 1 modulo M. Karena A dipangkatkan D kongruen 1 modulo M, maka T lebih kecil sama dengan D. Sehingga diketahui bahwa FPB dari T dan N sama dengan D, maka D membagi T. Sehingga T lebih besar sama dengan D. Karena T lebih kecil sama dengan D dan T lebih besar sama dengan D, maka T sama dengan D. Karena FPB dari T dan N sama dengan D, maka D membagi N. Dan juga T sama dengan D, maka T membagi N. Untuk pembahasan selanjutnya, saya silakan kepada saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan materi pada kesempatan ini, yaitu teorema 5.2.3.
Jika A, M sama dengan 1 dan order A sama dengan modulus M adalah T, maka T membagi M. Bukti, menurut teorema Euler, jika A, M sama dengan 1, maka A pangkat theta pangkat M sama dengan, saya ulangi, menurut teorema Euler, jika A, M sama dengan 1, maka A pangkat theta pangkat M modulo 1. Karena order A modulo M adalah T, maka menurut teorema sebelumnya, yakni teorema 5.2.2, disimpulkan bahwa T membagi theta M. Agar lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, tunjukkan bahwa setiap order bilangan bulat residu terkecil modulo 9 yang prima sehingga 9 selalu merupakan pembagi dari theta 9. Jawabannya, bilangan bulat residu terkecil modulo 9 yang prima terhadap 9 adalah 1, 2, 4, 5, 7, dan 8. Nah, order 1 modulo 9 adalah 1, order 2, 1, order 2 modulo 9 adalah 6. Order 4 modulo 9 adalah 3. Order 5 modulo 9 adalah 6. Order 7 modulo 9 adalah 3. Order 8 modulo 9 adalah 2. Sedangkan pi 9 sama dengan 6. Nampak bahwa order-order tersebut semuanya menjadi pi 9. Selanjutnya, kita masuk pada teorema 5.2.4. Jika G, M sama dengan 1, G disebut sebagai akar primitif dari M. Maka G pangkat J dengan J lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan pi, merupakan residu terkecil modulo M yang berbeda-beda dan juga prima terhadap M. Buktinya, karena G adalah akar primitif dari M, maka G, M sama dengan 1, sehingga setiap pengangkatan G mesti prima terhadap M. Selanjutnya, jika G pangkat J modulo G pangkat K dengan J lebih kecil, lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan pi, dan K lebih besar sama dengan 0, lebih besar dengan pi, dan K, J lebih kecil, lebih besar dari K, maka G pangkat J kurang K modulo 1. Karena J lebih kecil 0, lebih kecil pi, dengan akar primitif dari M, maka ada bilangan bulat T dengan T lebih besar sama dengan 0, lebih besar sama dengan pi M, sehingga G pangkat T modulo 1. Hal ini hanya mungkin jika T sama dengan 0 dan jika J sama dengan K. Perhatikan kembali contoh pertama sebelumnya. Nampak bahwa 3 adalah akar primitif dari 7, karena 3 sama dengan 3 modulo 7. 3 pangkat 2 modulo 7, 3 pangkat 3 modulo 6, 3 pangkat 4 modulo 4, 3 pangkat 5 modulo 7, dan 3 pangkat 4, 3 pangkat 6 modulo 1, modulo 7, sedangkan 3,2, 6, 4, 5, dan 1 adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 7 dan prima terhadap 7. Terlihat bahwa residu-residu terkecil modulo 7 dari 3, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3 pangkat 6, saya ulangi, 3, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4, 3 pangkat 5, 3 pangkat 6,
merupakan permutasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, saya persilakan kepada teman selanjutnya. Baik, berikut adalah catatan yang perlu diperhatikan, yaitu tidak setiap bilangan bulat mempunyai akar primitif. Misalnya 8. Order 1 modulo 8 adalah 1. Order 3 modulo 8 adalah 2. Order 5 modulo 8 adalah 2. Dan order 7 modulo 8 adalah 2. Sedangkan P8 adalah 4 dan order modulo 8 tidak berbeda-beda. Jadi 8 tidak memiliki akar primitif. Tetapi setiap bilangan prima mesti mempunyai akar primitif. Untuk membuktikannya diperlukan 5 berikut. Next, Fanny. Baik, 5.5.2.5. Misalkan P bilangan prima dan order A pangkat K modulo P adalah D, jika dan hanya jika FPB dari K dan D adalah 1. Buktinya adalah sebagai berikut. Akan dibuktikan jika order A pangkat K modulo P adalah D, maka FPB dari K dan D adalah 1. Misalkan FPB K dan D adalah R, maka K membagi R dan D membagi R adalah bilangan-bilangan bulat. Order A modulo P adalah D, maka A pangkat D kongruen 1 modulo P jika dan hanya jika A pangkat D dipangkatkan KR kongruen 1 modulo P dan modulo P jika dan hanya jika A pangkat K dipangkatkan DR kongruen 1 modulo P. Karena order A pangkat K modulo P adalah D, maka menurut teorema 5.2.2 bahwa D membagi D dan R, hal ini hanya mungkin jika R sama dengan 1. Jadi FPB dari K dan D adalah 1. Akan dibuktikan jika FPB dari K dan D sama dengan 1, maka order A pangkat K modulo P adalah D. Misalkan order A pangkat K modulo P adalah T. Karena order A modulo P adalah D, maka A pangkat D kongruen 1 modulo P jika dan hanya jika A pangkat D dipangkatkan K kongruen 1 modulo P jika dan hanya jika A pangkat K dipangkatkan D kongruen 1 modulo P. Karena order A pangkat K modulo P adalah T, maka berdasarkan teorema 5.2.2 bahwa T membagi D. Order A pangkat K modulo P adalah T, maka A pangkat K dipangkatkan T kongruen 1 modulo P jika dan hanya jika A pangkat K T kongruen 1 modulo P. Dan karena order A modulo P adalah D, maka menurut teorema 5.2.2 lagi bahwa D membagi K. Tapi karena FPB dari K dan D sama dengan 1, maka D membagi T. Karena T membagi D dan D membagi T, dan T dan D lebih besar dari 0, maka T sama dengan D. Artinya bahwa order A pangkat K modulo P adalah D. Selanjutnya kita akan membahas teorema 5.2.8. Setiap bilangan prima P mempunyai P-1 akar primitif. Untuk buktinya sebagai berikut. Diketahui P bilangan prima, maka P sama dengan P kurang 1. Berdasarkan teorema 5.2.3 bahwa order-order dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai P-1 masing-masing adalah pembagi dari P kurang 1. Misalnya diambil D membagi P kurang 1, dan misalkan Si dari D adalah banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari dan mempunyai order D modulo P.
Maka kita harus membuktikan bahwa sigma D membagi P minus 1 dari psi D adalah P kurang 1. Karena P kurang 1 sama dengan sigma D membagi P kurang 1 dari pi D, maka harus itu bagi P minus 1 dari psi D adalah sigma D membagi P minus 1 dari pi D. Oleh karena itu harus ditunjukkan bahwa psi D sama dengan pi D. Misalkan diambil sembarang D, di mana D membagi P kurang 1, maka ada suatu bilangan bulat positif yang kurang dari P dan berorder D modulo P. Kita misalkan A. Maka menurut lemma 5.2.7, perkongruenan X pangkat D kongruen 1 modulo P mempunyai tepat D penyelesaian. Sehingga perkongruenan itu akan dipenuhi oleh D bilangan bulat positif yaitu A pangkat 2 dan seterusnya sampai A pangkat D. Selanjutnya menurut teorema 5.2.4 bahwa bilangan-bilangan ini mempunyai residu terkecil modulo P yang berbeda-beda. Berarti residu-residu terkecil itu semuanya merupakan penyelesaian dari perkongruenan X bilangan A pangkat 2, A pangkat 3, dan seterusnya hingga A pangkat D, semuanya mempunyai order D modulo P. Maka menurut lemma 5.2.5 bahwa jika FPB dari K dan D sama dengan 1, maka A pangkat K berorder D modulo P. Karena ada pi D bilangan dengan FPB dari K dan D sama dengan 1, maka si D sama dengan pi D. Selanjutnya, next slide. Ya, akibat langsung dari teorema 5.2.8 tersebut yaitu jika P suatu bilangan prima dengan D membagi P kurang 1, maka banyaknya residu terkecil modulo P dan berorder D adalah pi D. Teorema sebelumnya yaitu teorema 5.2.8 merupakan teorema eksistensi, yaitu menyebabkan adanya akar-akar primitif suatu bilangan prima. Nah, tabel daftar akar primitif terkecil G dari bilangan-bilangan prima kurang dari 50 ditampilkan dalam slide berikut. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya. Kita akan membahas materi terkait indeks, di mana suatu pengertian atau konsep yang mirip dengan logaritma itu merupakan konsep indeks yang didefinisikan itu sebagai berikut. Kita bisa lihat pada definisi 5.3.1 di mana menyatakan misalkan G akar primitif dari M dan FPWK M sama dengan 1, maka bilangan bulat positif T sedemikian hingga G pangkat T kongruen terhadap K modulo M. Itu disebut indeks K modulo M terhadap G jika T-nya itu residu terkecil dari modulo PM. Nah, untuk notasinya sendiri, notasi indeks K modulo M terhadap G itu kita dapat tulis seperti ini. Jadi, langsung di contohnya itu, kita lihat 2 adalah akar primitif dari 5, maka 2 pangkat 0 kongruen terhadap 1 modulo 5 itu, sehingga indeks 1 modulo 5 terhadap 2 itu sama dengan 0. Begitu juga dengan 2 pangkat 1 kongruen 2 modulo 5, sehingga indeks 2 modulo 5 terhadap 2 itu sama dengan 1. Begitu juga seterusnya seperti yang teman-teman lihat. Sehingga kita ini dapat itu sebab 4 kongruen 0 itu merupakan modulo pi dari 5, di mana pi 5 itu sama dengan 4. Jadi perhitungan indeks suatu bilangan itu mirip dengan perhitungan dalam logaritma seperti yang dinyatakan dalam teorema berikut ini. Langsung dicontoh, di sini kita lihat ada suatu tabel indeks-indeks terkecil modulo 19 terhadap akar primitif 2. Nah, pada tabel ini kita dapat gunakan bantuan untuk menyelesaikan pengkongruenan modulo 19.
Jadi misalnya itu kita diminta untuk mencari 13x kongruen 16 modulo 9 dan x pangkat 13 kongruen 16 modulo 19. Untuk 13x kongruen 16 modulo 19-nya itu kita menggunakan teorema 5.3.2. Sehingga seperti yang kita lihat, indeks 13x modulo 18 terhadap 2 itu kongruen dengan indeks 16 modulo 18 terhadap 2. Kita hanya perlu ingat bahwa Pi 19 itu sama dengan 8. Dan teman-teman bisa lihat seterusnya itu cara kerjanya juga sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan di pengertian dan definisinya. Begitu juga dengan yang kedua, untuk mencari X pangkat 13 kongruen 16 modulo 19, itu teman-teman menggunakan teorema yang sama, itu teorema 5.3.2, dan semuanya juga sudah kami munculkan di slide-nya. Jadi, di sini kita dapat untuk solusi pertama, 13x kongruen 16 modulo 19 itu adalah 10, dan solusi yang kedua untuk x pangkat 13 kongruen 16 modulo 19 itu adalah 17. Sekian. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.